Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, perkenalkan saya Dr. Hadis Termuti MH, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila di STIMIK Amikom Surakarta, akan memperkenalkan mata kuliah Pendidikan Pancasila, di mana mata kuliah ini ditujukan bagi semua mahasiswa yang ada di program studi S1 Informatika dengan kode mata kuliah MK002. Mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa yang diajarkan pada semester 1 yang memiliki bobot 2 SKS dan diselenggarakan melalui tatap muka sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka untuk pemaparan materi dan tim based project, serta 2 kali pertemuan untuk ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Mata kuliah Pendidikan Pancasila bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman yang komprehensif tentang Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa. Mata kuliah ini mengkaji nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta relevansinya dalam menghadapi tantangan global dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta budaya. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu berpikir kritis, bersikap nasionalis, serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara bertanggung jawab dalam kehidupan akademik, profesional, sosial, dan dalam pembangunan nasional. Adapun materi yang akan dibahas dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila meliputi sejarah perumusan Pancasila, ideologi Pancasila dan ideologi di dunia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, korelasi atau hubungan Pancasila dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai sistem filsafat, korelasi atau hubungan Pancasila sebagai pengembangan karakter mahasiswa, dan Pancasila sebagai dasar pengembangan ipteks dan teknologi serta IT. Dalam mata kuliah ini juga akan dibahas terkait peran mahasiswa dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan bangsa. Selanjutnya, capaian pembelajaran program studi yang dibebankan dari mata kuliah ini meliputi CPL 1, yakni mahasiswa mampu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Serta pada CPL 3, yakni mahasiswa memahami Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa, serta mengkomunikasikan pemikiran kritis terkait dan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan keputusan etis terkait dampak teknologi informasi yang saat ini berkembang sangat masif. Semua capaian pembelajaran tersebut tentunya telah divalidasi oleh Ketua Program Studi maupun pengembang dari mata kuliah. Dalam mata kuliah ini akan dipergunakan beberapa referensi yang ada, seperti yang pertama referensi dari buku karya sendiri, yaitu dengan judul Buku Ajar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi dari penerbit Pakesa Kota Klaten. Yang kedua, buku dari Meike Negawati Gesek yang berjudul Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi dari PT Penerbit Riset Banjarnegara. Selain dari 2 referensi utama tersebut, sumber pembelajaran mata kuliah ini juga diambilkan dari beberapa jurnal yang terkait maupun dari beberapa media berita yang terkait dengan topik pembahasan pada materi pendidikan Pancasila. Dalam proses pembelajaran, mata kuliah ini mencakup 3 komponen utama, yakni delivery, interaction, dan assessment. Pada komponen delivery dilakukan dalam bentuk presentasi, ceramah,
serta penayangan video pendek. Pada aspek interaksi dilakukan dengan melalui diskusi kelompok maupun tanya jawab interaktif. Sedangkan pada aspek asesmen dilakukan dengan adanya penugasan individu maupun kelompok. Pada akhir mata kuliah nanti diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman akan pentingnya nilai ajaran Pancasila serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Selain itu, mahasiswa juga mampu berpikir kritis dengan berlandaskan nilai Pancasila terhadap berbagai isu aktual yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut merupakan video pengajaran pada mata kuliah Pendidikan Pancasila yang akan membahas materi terkait peran mahasiswa dalam pembangunan melalui aktualisasi nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat semuanya, waras jiwa dan raganya. Yang penting jiwanya dulu ya. Kalau raganya kan mengikuti ya. Karena banyak orang yang jiwanya nggak sehat tapi raganya sehat. Itu siapa itu? Orang gila ya nggak? Badannya, raganya sehat tapi jiwanya tidak sehat. Baik, untuk hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-13 sebelum nanti pertemuan yang terakhir, pertemuan yang ke-14, dan saya akan membawakan materi pada siang hari ini terkait dengan peran mahasiswa dalam pembangunan melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Ini penting bagi kita semua kalangan akademisi, baik mahasiswa, dosen maupun yang lainnya. Sebelum perkuliahan kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan salah satu dari teman-teman untuk memimpin doa. Silakan, siapa yang akan memimpin doa? Mungkin Mas itu, silakan. Tadi. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Hati yang telah memimpin doa hari ini. Mudah-mudahan doa ini menjadi suatu keyakinan bagi kita. Karena apa? Doa itu penting, apalagi sebagai bangsa Indonesia. Itu satu hal yang membedakan dengan bangsa lain soal keyakinan sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang maha esa. Betul itu? Ya. Baik, kita review sedikit terkait dengan mohon maaf sebelum perkuliahan mulai, silakan teman-teman untuk presensi disiapkan yang telah disediakan. Sudah masuk? Ya. Baik, terima kasih untuk presensinya siang hari ini. Presensi ini penting sebagai bukti kehadiran dari teman-teman semuanya. Karena bagaimanapun dengan presensi ini membuktikan bahwa teman-teman itu aktif dalam pembelajaran secara tatap muka di kelas. Nah, ini bukti komitmen teman-teman untuk sebagai mahasiswa untuk terus aktif dalam pembelajaran. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan satu berita, mungkin teman-teman nanti bisa melihat sebentar. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Fakultas Hukum di Universitas Samratulangi kembali terjadi. Silakan teman-teman perhatikan video pendek ini, berita terkait dengan kejadian beberapa waktu lalu. Fakultas
yakni Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado, kembali terjadi pada Senin petang. Tawuran ini diwarnai aksi saling lempar batu antara ratusan mahasiswa dua fakultas tersebut. Tawuran mereda ketika aparat kepolisian yang tiba di lokasi bisa menenangkan emosi mahasiswa. Diduga tawuran ini dipicu permasalahan internal yang berakhir saling ejek dan berlanjut lempar batu. Akibat tawuran ini, pihak rektorat langsung meliburkan mahasiswa di kedua fakultas ini selama beberapa hari hingga situasi kondusif. Selanjutnya, pihak rektorat sudah menyerahkan sepenuhnya masalah penindakan tawuran ini ke pihak kepolisian. Tadi itu kita dalam redaksi lagi apa? Untuk mencegah adanya tawuran susulan, ratusan personel kepolisian hingga saat ini masih berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Lamui, iNews melaporkan. Baik, itu ya berita sekilas terkait dengan kejadian di salah satu kampus kemarin, kampus negeri bahkan ya. Saya minta satu atau dua mahasiswa silakan dari kejadian itu mungkin apa yang bisa teman-teman tarik kesimpulan. Monggo siapa? Mas Lutfi mungkin? Ya, silakan. Ini karena degradasi sosial sama upaya pembimbingan tentang sosial Pak. Nah, Mas Lutfi tadi mengutarakan terjadinya degradasi mental ya Mas, terjadinya degradasi moral yang saat ini mungkin dialami oleh para mahasiswa. Mungkin ada lagi yang mau berpendapat, teman-teman? Silakan. Mungkin berita yang tadi dari video Bapak itu keputusan buat meliburkan sementara dan menyerahkan proses ke jalur hukum adalah langkah yang bijak untuk mendinginkan suasana sekaligus memberikan efek jerah agar pelaku memiliki konsekuensi hukumnya Pak. Seperti itu. Jadi kalau Mas Hadi melihat dari sisi perspektif hukum, ya, jadi penegakan hukum harus dijalankan. Baik, mungkin ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, mungkin sedikit ya kita refleksi, bukan refleksi, kita lihat terjadinya peristiwa tadi. Betul pendapat dari teman-teman semuanya. Jadi yang satu sisi memang saat ini terjadi kecenderungan terjadinya degradasi moral. Ya, kita lihat di luar sana bukan hanya di satu dua kampus, banyak. Bahkan bukan di kampus saja, bahkan di luar kampus terjadi tawuran mahasiswa yang notabene mereka memiliki peran yang luar biasa. Nanti kita akan jelaskan untuk sesi materi ini. Hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan peran mahasiswa dalam pembangunan melalui aktualisasi nilai Pancasila. Kenapa ini penting? Saya bilang tadi, jangan sampai kita nanti salah arah. Masih ingat dengan ininya Pak Karno? Ya, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Kenapa bukan orang tua? Terus apa hubungannya antara pemuda dengan mahasiswa? Kira-kira apa hubungannya? Loh, kan pemuda Pak, bukan mahasiswa. Bukan beri aku 10 mahasiswa. Kenapa kira-kira Mas Januar? Ya, soalnya kan pemuda sama mahasiswa kan juga penggerak dari bangsa Indonesia juga dalam pergerakan buat kemajuan negeri. Betul bahwa dua-duanya antara pemuda dengan mahasiswa memiliki korelasi yang sangat kuat. Dua-duanya merupakan penggerak dari lokomotif dari terjadinya pembangunan di Indonesia. Tanpa pemuda, tanpa mahasiswa, kita lihat berapa kali mahasiswa melakukan pergerakan dari mulai tahun 1928 ya sampai kemarin 1998 ya. Seringkali terjadi sebuah pergerakan besar di tanah air kita yang dilokomotifi oleh para mahasiswa. Nah, ini yang paling penting. Mahasiswa itu dipandang sebagai change of agent.
Change of agent apa? Agen perubahan. Masyarakat tuh memandang teman-teman ya sosok yang intelektual. Betul nggak kira-kira? Bersyukur teman-teman bisa jadi mahasiswa. Di luar sana itu banyak yang mau kuliah aja susah. Makanya saya juga sering menekankan pada teman-teman misalnya yang peserta KKN. Kenapa saya bilang KKN lagi? Karena KKN itu biasanya di desa-desa, di pelosok-pelosok, betul nggak? Ketika dia di desa-desa, di pelosok-pelosok, apa yang terjadi? Anak muda seusia teman-teman macul ke sawah, ngarit, ya enggak? Mau ngakses pendidikannya susah. Nah, teman-teman sebagai agent of change, ya, change of agent, sebagai agen perubahan, sebagai contoh, ya, dalam perubahan dalam masyarakat. Caranya bagaimana? Ya mungkin bisa dengan aktif dalam organisasi. Ada yang ikut ini karang-tarunan di sini? Ikut. Ya, alhamdulillah yang ikut. Ya, mungkin organisasi yang lain. Mungkin kalau di kampus ada Ormawa, ada UKM, monggo silakan. Paling tidak sebagai contoh, ya, sebagai contoh terhadap teman-teman yang lain. Termasuk penerapan iptek, ya, teknologi itu juga penting. Ya, makanya kayak tempat saya nih, saya di desa saya itu sekarang lagi masuk KKN. Tadi saya bilang, mereka saya kasih kerjaan kemarin. Karena saya anggap mereka ya ini, Mas tolong bikin database untuk RT saya. Itu, tolong bikin database untuk RT saya. Udah bikinin. Mas, besok tolong ya bikinin video profil di kampung saya. Ya, mereka akhirnya mau nggak mau nyewa drone gitu kan. Tapi kan nyewa drone sekarang banyak. Nah itu, akhirnya dibikin. Ya, karena mereka 40 hari, 35 hari kan lumayan diberdayakan. 35 orang masuk, ya udah saya berdayakan. Kebetulan saya di daerah saya juga pengurus RT, bisa dimaksimalkan. Nah, ini sebagai change of agent. Jadi caranya banyak, ya. Terus ini menjadi agen perubahan. Ada beberapa hal langkah yang menurut saya perlu dilakukan. Yang pertama, diskurs. Maksudnya kita membuka wacana, pandangan, ya. Jangan hanya berpikiran satu tok, tapi kita buka wawasan kita, pandangan kita. Melalui apa? Ya kita punya gagasan, ide, silakan diterapkan, ya. Gak apa-apa. Kalaupun itu belum berhasil, jadi gini, sebuah gagasan, ide itu tidak harus hari ini berhasil. Bisa jadi gagasan ide teman-teman itu kepake nanti 5-10 tahun ke depan. Ya enggak? Bisa jadi. Saya tahun 2017 pernah menulis di sebuah koran gagasan di Solo Post. Ya. Saya pernah menulis sebuah gagasan di sebuah surat kabar 2017. Apa yang terjadi? 2017 belum ada yang gagas. 2018 nggak ada yang mikirin. 2019 apalagi 2020 COVID nggak ada yang ini. Nah, tentang apa? Kemandirian desa berdasarkan potensi lokal desa. Sekarang apa yang terjadi? Pemerintah periodenya Pak Jokowi maupun Pak Prabowo menjadikan desa sebagai fondasi utamanya. Ya, kalau Pak Prabowo melalui Asta Citanya membangun dari daerah pinggiran dan pedesaan. Kenapa? Karena memandang desa itu potensinya luar biasa. Itu gagasan, ya saya nggak tahu mereka dapat gagasan mungkin dari bacaan saya, tapi intinya saya pernah menulis itu. Ya faktanya 2017. Sekarang teman-teman bisa melihat sendiri semuanya hampir desa sebagai dasar. Itu ya, itu penting. Ya, jadi gagasan, ide itu nggak harus terlaksana pada saat ini. Terus yang kedua dengan diskusi. Jadi sering kolaborasi, sinergi dengan banyak pihak. Misalnya saya menggandeng, kenapa saya menggandeng dengan Pemda, dengan kecamatan, dengan desa-desa? Karena penting. Tanpa adanya diskusi, ngobrol,
Ya, kolaborasi sinergi nanti ujung-ujungnya ya nggak ada gunanya. Mahasiswa nanti bisa masuk ke desa-desa melalui apa? Melalui ya ngobrol-ngobrol dulu, diskusi dulu dengan perangkat desa, dengan pegawai. Nanti teman-teman bisa berperan dalam kehidupan ini. Dalam arti lebih ke pembangunan, termasuk kenapa pembangunan desa? Karena pembangunan desa itu bagian dari pembangunan nasional. Nah itu. Baik, sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu? Silakan, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Nah, baik, jika belum mungkin masuki pada sesi yang terakhir, sesi untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini terkait dengan peran mahasiswa dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Mungkin saya minta bantuan, minta tolong teman-teman untuk bisa menyimpulkan pertemuan pada siang hari ini. Kelas 1, silakan. Oh iya, silakan. Oke, dari materi pada pertemuan kali ini saya menyimpulkan menjadi 3 poin. Yang pertama ada peran kritis, jadi mahasiswa itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pemikiran seorang mahasiswa itu harus kritis dan dinamis menjadi sebuah motor penggerak perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang poin kedua yaitu pentingnya arahan dan penguatan moral seorang mahasiswa yang meskipun bersifat dinamis, mahasiswa tetap memerlukan pendampingan agar potensi optimasi dan terhindar dari degradasi moral di tengah pesatnya perkembangan zaman. Kemudian yang poin ketiga yaitu memaksimalkan potensi untuk bangsa. Setiap mahasiswa diberikan kelebihan yang harus dimaksimalkan dengan tujuan agar mereka dapat berkontribusi dalam proses pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Baik. Jadi betul ya. Jadi intinya gini, setiap kita manusia, termasuk teman-teman mahasiswa semuanya, itu dikaruniai Tuhan dengan kelebihan yang luar biasa. Betul nggak? Kelebihan ini kalau nggak dimaksimalkan, sayang. Nah, sayang kita sebagai manusia, sebagai mahasiswa, di saat di luar sana orang masih pengen kuliah aja susah, teman-teman dikasih bisa menjadi mahasiswa itu luar biasa. Nah, itu harus dimaksimalkan. Bagaimana? Ya tadi berperan aktif dalam pembangunan. Maksudnya nggak usah kita ngomongin bangsa dan negara terlalu luas. Di sekitar teman-teman sendiri aja. Nah, di sekitar teman-teman sendiri saja, di lingkungan yang paling kecil lah, lingkungan rumah gitu aja. Paling nggak menjadi apa? Role model. Menjadi role model bagi adik-adik teman-teman semuanya, bagi tetangga, bagi saudara-saudara. Itu sudah luar biasa. Ya, oleh karena itu betul tadi yang dikatakan Mas Ardian, nah itu bahwa mahasiswa itu luar biasa, harus dimaksimalkan potensinya dalam pembangunan nasional. Kita refleksi sebentar, tadi sudah, terus masuk dalam penugasan. Ini tugas individu. Nanti teman-teman saya minta untuk membuat sebuah film pendek, ya. Bukan film, mohon maaf, video pendek, ya. Nanti diunggah di media sosial, bisa di TikTok atau IG dan lain-lain dari teman-teman semuanya. Terkait tentang apa? Terkait dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang teman-teman lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, nanti ininya bebas, ya, gitu. Yang bebas, bisa temanya tentang misalnya toleransi dalam beragama juga bisa, termasuk dalam demokrasi. Ketika teman-teman rapat di mana Karang Taruna, diambil videonya, nggak apa-apa, nanti diunggah. Nah, nanti dikirim ke linknya ke saya, ke email. Durasinya ketentuannya
durasinya 1 sampai 2 menit, diunggah di media sosial. Ada yang mau ditanyakan dulu? Itu batasnya kira-kira kapan ya Pak? Saya pikir seminggu cukup ya, kalau cuma ngambil video 1 sampai 2 menit lah itu kan. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan tugas? Cukup ya, kira-kira ya. Baik, jika cukup, jadi tugas individunya, dan untuk minggu depan saya masih akan mengulang lagi pertemuan berikutnya terkait dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk nanti presentasi dari tugas individu dari teman-teman semuanya ya, yang dikumpulkan besok. Jadi besok dipresentasikan, terus dari tugas yang ada. Mungkin itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup sesi untuk pertemuan ini? Cukup ya? Baik, jika cukup, maka untuk pertemuan siang hari ini, saya cukupkan. Silakan salah satu dari teman-teman untuk memimpin doa penutup. Waktu dan tempat kami silakan. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Mas. Jadi itu ya pertemuan hari ini. Sukses semua untuk teman-teman semua. Sehat selalu dan mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Terima kasih.